Om Swastiastu, Om Anobhadra Ketawiyantu Wiswata. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Wahai umat sedharma dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya memperkenalkan diri saya atas nama Kadek Dwi Arnate, kontingen dari Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang pada kesempatan yang baik ini saya ikut serta memeriahkan acara yang diselenggarakan oleh Dirjen Bimas Hindu Republik Indonesia bersama Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga Arjuna Digital 2021 yang pada kesempatan ini mengikuti acara Lomba Dharma Wacana yang sangat memiliki syarat akan makna yang bisa kita maknai sebagai sebuah acuan atau landasan sebagai pedoman untuk menjalani sebuah kehidupan. Umat Hindu sedharma dimanapun berada, izinkan saya memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa karena atas asung kerta waranugeraha-Nya, karena atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, kita semua bersama-sama dengan keadaan sehat walafiat tanpa berkekurangan apapun, sehingga bisa menonton video ini sebagai sebuah sarana mengedukasi anak muda dimanapun berada. Para umat sedharma dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya memberikan Dharma Wacana dengan judul Trikaya Parisuda sebagai dasar pemersatu antar umat beragama. Umat Hindu sedharma dimanapun berada, sudah barang tentu sering kita dengar dimanapun kita berada, baik pada saat kita masih duduk di bangku sekolah dasar, baik pada saat kita duduk di bangku SMP, bahkan baik ketika kita duduk di bangku SMA, bahkan ketika kita sudah berada di jenjang ilmu perkuliahan, sudah barang tentu kita sering mendengarkan yang disebut Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda itu sendiri sering kita dengar, baik sering diucapkan oleh guru agama kita, diucapkan oleh pengelingsir atau orang tua kita sebagai guru rupaka yang kita miliki, dan juga sering kita pelajari dalam ilmu pengetahuan yang kita miliki. Namun, sudah barang tentu kita sendiri lalai dan tidak paham dengan arti dan makna yang tersirat di dalam kandungan arti Trikaya Parisuda itu sendiri. Umat sedharma dimanapun berada yang berbahagia, izinkan saya pada kesempatan yang baik ini menjelaskan mengenai tentang makna yang terkandung di dalam Trikaya Parisuda itu sendiri. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya juga mengucapkan rasa syukur yang penuh dengan hikmat yang luar biasa. Karena pada kesempatan yang baik ini, saya diberikan kesempatan untuk bisa mengedukasi anak muda di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, sebagai sebuah sarana kerukunan antar umat beragama. Umat Hindu sedharma dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan arti daripada Trikaya Parisuda itu sendiri, yang memiliki arti Tri yang berarti tiga, dan Kaya berarti perbuatan, dan Parisuda memiliki arti kesucian. Jadi Trikaya Parisuda memiliki arti tiga dasar perilaku manusia yang harus disucikan. Umat Hindu sedharma dimanapun berada hanya butuh Trikaya Parisuda atau tiga bentuk yang harus kita pahami. Hanya membutuhkan tiga yang harus kita resapi untuk bisa menjadikan karakter diri kita menuju karakter yang lebih baik dari sebelumnya. Umat Hindu sedharma dimanapun berada, di dalam Trikaya Parisuda itu sendiri memiliki tiga makna. Yang pertama disebut Manacika. Manacika memiliki arti manah. Manah memiliki arti pikiran. Oleh karena itulah, Manacika memiliki arti menyucikan pikiran kita, menyucikan manah kita, agar kita bisa selalu berpikir positif, menghilangkan pemikiran-pemikiran picik, dan selalu berusaha untuk berpikir yang baik, apalagi dengan sesama umat beragama dimanapun berada. Sudah barang tentu, di antara umat beragama penuh akan perbedaan,
Tata cara untuk memuja Ida Sang Yang Widiwasa adalah Tuhan Yang Maha Esa. Namun, janganlah kita pernah memperdebatkan perbedaan yang ada, karena Tuhan sendiri tidak pernah memperdebatkan perbedaan di antara umatnya. Namun, sayang, umatnya lah yang sering memperdebatkan perbedaan, namun mengatasnamakan Tuhan dan mengatasnamakan agama yang sering terjadi di kehidupan kita. Wahai umat Hindu sedharma dimanapun berada, hendaknya kita mulai introspeksi diri. Hendaknya kita mulai murat sarira. Kata agama menyebutkan tanhana wong swasta anulus, yang artinya tidak ada manusia sempurna di dunia ini. Sudah barang tentu kita di sini introspeksi diri. Mulailah berpikir yang baik, mulailah berpikir yang suci, sehingga kita semua terhindar dari yang disebut pikiran-pikiran picik atau pikiran-pikiran buruk, atau yang disebut manacika itu sendiri, yang berarti menyucikan pikiran kita. Yang kedua, ada yang disebut setelah manacika, barulah kita paham dengan wacika. Wacika memiliki arti wacana, wacana memiliki arti omongan atau ucapan. Disinilah kita harus mampu menjaga omongan kita, menjaga mulut kita, agar kita terhindar dari permusuhan antar umat beragama. Sering terjadi bulian di mana-mana, sering terjadi antar umat beragama saling mencaci dan menghina. Apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan hanya satu: perdebatan, permusuhan, perselisihan, bahkan sampai berujung dengan pembunuhan. Oleh karena itu, hindarilah perkataan yang memicu perpecah belahan di antara saudara kita. Perkataan sangat penting dalam kehidupan yang harus kita maknai. Kita harus bisa menjaga omongan kita yang keluar dari mulut kita. Hanya dari mulut saja, mengucapkan beberapa kalimat saja, ketika kita tidak mampu menjaga omongan ini, sehingga secara tidak langsung akan merugikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Umat Hindu sedharma dimanapun berada, perkataan ini sangat rentan, dan perkataan akan menimbulkan perselisihan ketika perkataan itu sendiri tidak mampu kita jaga. Dalam sastra agama yang disebutkan, wasita nimitanta manamu laksmi, dari perkataan kita akan mampu mendapatkan kebahagiaan. Ketika kita mampu menjaga perkataan kita kepada sesama antar umat beragama, sudah barang tentu akan menimbulkan kedamaian dan kebahagiaan di antara umat beragama. Yang kedua, wasita nimitanta pati kepangguh. Ketika kita tidak mampu menjaga omongan kita, maka kita mampu membunuh orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan bisa membunuh karakter orang lain dan karakter diri kita sendiri. Oleh karena itu, omongan jauh lebih berbisa dan jauh lebih menyakitkan, bahkan jauh lebih berbahaya dari goresan yang dibuat oleh pisau dan senjata tajam lainnya. Ketika tergores oleh pisau, maka lama-kelamaan akan menghilang dan akan pudar seiring berjalannya waktu. Namun, sakit hati yang timbul dari perkataan akan selalu dikenang sebagai hal yang tidak akan bisa pernah terlupakan. Wasita nimitanta manemu mitra, yang artinya adalah ketika kita mampu menjaga tutur kata kita, maka kita pun akan mendapatkan kebahagiaan dari orang lain, sehingga orang lain pun akan mendekati kita dan menganggap kita menjadi seorang saudara walaupun tidak sedara. Wasita nimitanta manemu duka, yang artinya ketika kita tidak mampu menjaga omongan kita, maka rasa duka yang akan kita dapati dalam kehidupan ini bahkan membuat orang lain yang mendengarkannya menjadi sakit hati dan menjadi duka yang akan ia pendam di dalam hatinya sendiri. Oleh karena itu, marilah kita menjaga tutur kata kita yang disebut Trikaya Parisuda ini sebagai sebuah landasan atau acuan kita antar umat beragama bisa mendapatkan keharmonisan itu sendiri. Setelah kita memahami yang disebut wacika ini atau wacana yang harus kita jaga, yang harus kita sucikan, barulah yang ketiga yang disebut kayika. Kayika ini adalah bagaimana cara kita berperilaku jujur. Karena kejujuran sangat penting dan sangat utama sebagai landasan kita bahagia di dalam alam semesta. Penting di dalam
diri kita sendiri, kita tanamkan ajaran yang disebut ajaran KYK ini. Bagaimana cara kita menjaga pikiran kita agar selalu positif? Bagaimana kita bisa menjaga mulut kita sehingga ketika kita mengeluarkan kata-kata tidak menyakiti sesama? Dan bagaimana kita mampu untuk menjaga perbuatan kita yang harus kita landasi dengan kejujuran? Banyak di zaman saat ini, kejujuran sudah mulai langka kita dapatkan. Banyak terjadi pembohongan di mana-mana. Banyak terjadi korupsi di mana-mana. Banyak terjadi hal-hal yang berbau akan kriminal di mana-mana. Sudah barang tentu dasarnya dari ketidakjujuran. Ketika kita sudah mampu menjadi manusia yang jujur, sehingga manusia yang jujur akan memiliki harga diri yang tidak pernah tertandingi. Oleh karena itu, marilah jaga kejujuran kita. Marilah kita jaga omongan kita. Marilah kita jaga pikiran kita. Sehingga yang disebut Trikaya Parisuda, yang pertama ada yang disebut Manacika, ada yang disebut Wacika, ada yang disebut KYK ini mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Umat Hindu sedharma dimanapun berada yang saat ini sedang berbahagia, berhentilah kita saling mencaci dan menghina di antara saudara. Jangan pernah kita memperdebatkan perbedaan yang terjadi di lingkungan kita, bahkan di Republik Indonesia ini. Karena sejatinya Tuhan tidak pernah memperdebatkan agama. Tuhan tidak memperdebatkan perbedaan. Namun kenapa kita sebagai manusia sering memperdebatkan perbedaan mengatasnamakan agama dan Tuhan? Tuhan selalu membebaskan umatnya untuk memeluk agama yang ia yakini. Namun kenapa kita masih menyuruh atau mendoktrin para umat agar mampu mempercayai salah satu agama dan menganggap salah satu agama itu sebagai agama yang paling benar? Sudah barang tentu kita akan ribut, kita akan mengalami permasalahan, problem di antar umat beragama yang berkepanjangan, yang tidak akan ada titik temu untuk penyelesaian. Inilah kenapa mari kita anak muda dimanapun berada, berhentilah kita memperdebatkan perbedaan. Ibarat seperti pelangi. Ketika hanya satu warna yang ada dalam pelangi, maka tidak akan ada unsur indah yang dapat kita nikmati. Namun, ketika pelangi memiliki berbagai warna yang berbeda-beda, sudah barang tentu kita bisa menikmati berbagai warna dalam satu pelangi yang akan menimbulkan sebuah keindahan yang tidak bertepi. Umat Hindu sedharma dimanapun berada, marilah kita bersama-sama mulat sarira, introspeksi diri, dan marilah kita bersama-sama jangan pernah memperdebatkan perbedaan, bersatu padu yang disebut Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Mangaruwa, yang artinya berbeda-beda tapi satu tujuan sama, yaitu menjadikan manusia menjadi bahagia, sentosa, lahir maupun batin, menjalani kehidupan yang penuh akan kedamaian dalam lingkup Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia ini. Umat Hindu sedharma dimanapun berada, izinkan saya juga berterima kasih kepada Dirjen Bimas Hindu dan juga Kementerian Agama Republik Indonesia beserta Arjuna Digital yang telah menyelenggarakan Dharma Wacana ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua dan mengedukasi anak muda dimanapun berada, sehingga kita semua mampu memetik makna yang tersirat di dalamnya sebagai sebuah landasan kerukunan antar umat beragama dimanapun berada. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Tan hana wong swasta anulus, tidak ada manusia sempurna. Saya pun sebagai umat manusia tidak memiliki kesempurnaan di dalam diri, tetapi saya berusaha menjadi manusia sempurna dan menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kirang langkung Tikyang Ngalungsur Agung Sinampura. Mohon maaf jika ada kekeliruan maupun kesalahan yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi
Santih, Om.